Alhamdulillah sahabat jiwa masih dalam program Renungan Jiwa dengan tema kita malam hari ini cukuplah kematian sebagai pengingat dan masih bersama dengan Bang Jody serta ada Ustadz Ransi juga ya. Nah sesuai pertanyaan saya di segmen sebelumnya Bang Jody, saya ingin tahu sebenarnya mungkin ada momen atau kejadian apa sih yang membuat Bang Jody ini kemudian ingin berubah untuk menjadi lebih baik dan mengutamakan kematian. Karena kalau dilihat ya Bang Jody ini kan sudah sangat lama di dunia entertain. Terkenal sebagai sosok yang selalu ceria dan energik. Seolah nampaknya semua ya sudah baik-baik saja begitu Bang Jody. Apa momen atau kejadian apa yang membuat akhirnya Bang Jody ini berbalik dan mengutamakan Allah begitu? Ya kalau saya kan tadi mungkin udah pada tahu kalau kena serangan jantung 2016 itu. Bahkan waktu pertama kali kena serangan jantung masuk IGD, istri saya bilang kalau saya udah hilang berapa second. Jadi udah gak ngerasain, teman saya kan udah gak sadar. Ya jadi itu yang menjadi memicu saya untuk wah ini bukan mati suri ya. Cuman saya pikir ini sudah, bahkan itu kata istri saya 2 kali saya begitu. Dah hilang. Ini saya pikir Allah masih kasih kesempatan. Jadi kalau mau ngadap Allah nih apa nih? Bekalnya apa nih? Itu yang menjadi trigger saya buat saya harus berubah lebih baik. Tapi bukan merasa lebih baik dari orang lain, bukan. Gitu loh. Karena apa? Saya merasa saya bukan ayah yang baik. Saya merasa saya bukan kepala rumah tangga yang ya sempurna lah segala macam. Karena kehidupan saya dulu. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya banyak banget gitu ya. Allah kasih kemudahan saya banyak sekali. Bahkan hampir setiap tahun saya umroh. Masya Allah. Jadi ya bahkan ada yang sampai 2 kali dalam setahun. Ya. Jadi ketika saya melakukan yang seperti yang saya lakukan sekarang. Masya Allah ternyata nikmat Allah itu bukan hanya sekedar pundi-pundi uang gitu loh, banyak banget. Oke. Gitu. Nah, tapi berarti itu artinya sempat sakit, waktu itu sempat henti jantung juga, itu yang akhirnya membuat Bang Jody ini merasa Allah berikan kesempatan kedua untuk menjadi lebih baik begitu ya. Oke. Nah, tapi perubahan apa sih Bang Jody yang pada saat itu awal-awal nih mungkin Bang Jody lakukan begitu. Dibandingkan dengan sebelumnya, kebiasaan Bang Jody yang berbeda apa saja? Banyak yang saya rubah dan banyak yang saya tekan dan banyak yang saya ganti, terutama circle pertemanan saya, circle saya begini begitu ya kan, sampai wah yang dijulitin lah, yang ya dibilang mabok agama, yang dibilang so alim dan sebagainya, artinya banyak banget. Memang perubahannya drastis atau bagaimana? Drastis, saya nyemplungnya bukan nyemplung lagi. Terjerembab tuh gak? Nyungsep kalau Betawi ya. Jadi saya udah nyungsep banget yang saya rubah semua total. Dari mulai cara berpakaian saya segala macam saya rubah. Awalnya saya baperan. Tapi saya pikir baper tuh sama Allah. Bukan baper sama manusia. Karena kita juga berharap sama manusia. Jangankan sama teman, sama keluarga sendiri saya gak mau. Terlalu baper dan sebagainya gitu. Masya Allah, tentu bukan hal yang mudah ya untuk merubah kebiasaan langsung dan drastis tadi seperti yang kata Bang Jody sampaikan. Mungkin ini juga ada Ustadz Ransi, ada yang ingin ditanyakan dari Bang Jody kepada Ustadz. Sat, jadi gini Sat, seperti yang tadi Ustadz bilang kullu nafsin za'iqatul maut, dan manusia itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Bahkan saya ketika pertama kali pindah, sekarang saya di daerah Cikupa sana jauh. Jadi ketika tinggal di situ saya langsung bilang sama Pak RW saya, Pak RW kalau saya meninggal di sini bisa diurusin nggak? Bisa, nanti saya urusin ya. Bahkan saya sudah pesan sama yang mandiin mayat ya. Iya sama mandiin jenazah itu sambil ntar antum kalau mandiin aneh jangan kenceng-kenceng ya gitu. Jadi gitu. Bahkan saya sudah menyiapkan kain kafan. Saya sudah menyiapkan ya sebagai pakaian terakhir lah saya gitu loh. Saya sudah menyiapkan ini. Yang saya mau tanyakan mau Ustadz, hukumnya gimana Ustadz? Saya pakai mempersiapkan seperti itu. Ya, izin menjawab Bang Jody. Ya, sahabat jiwa dimanapun Anda berada. Jadi di dalam hidup kita segala sesuatu harus dipersiapkan. Mau makan, dipersiapkan. Apa yang Boni makan? Kita mau pergi belanja, persiapan. Pakaian pergi berbelanja ke pusat perbelanjaan berbeda dengan pakaian tidur. Seterusnya seperti itu hidup. Bagaimana kalau kematian yang sudah pasti itu kita persiapkan
lokasi kuburan di mana, yang mandiinnya sudah disampaikan, bahkan nanti sebagai pakaian terakhir juga sudah dipersiapkan, sudah dibeli, sudah disiapkan di satu tempat yang kalau nanti anggota keluarga yang ditinggalkan kita meninggal, sudah tahu, ini loh pakaian terakhir saya. Bagaimana ini? Orang-orang soleh terdahulu, orang-orang bijak terdahulu, selalu mempersiapkan kematian melebihi yang sudah kita pahami selama ini. Ada bahkan di antara para ulama kita terdahulu, itu di dalam kamarnya menggali kuburan. Ketika imannya lemah, ketika hatinya sudah gersang, dia masuk ke dalam kuburan. Aku nanti akan masuk ke dalam lubang sempit ini, sendirian, gelap, tidak ada siapa-siapa. Aku harus siap. Ada pula orang bijak terdahulu, beliau juga seorang ulama, yang beliau sengaja kadang-kadang membakar jari beliau dengan api, agar sadar, agar ingat, agar tidak lupa, agar tidak lalai. Begitulah yang diajarkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Lalu bagaimana kalau kita ini kemudian ingin persiapan ini maksimal? Para guru kita, para ulama terdahulu, orang-orang bijak mengajarkan kepada kita. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Abang Jody, yang sangat inspiratif. Bahwa rupanya kematian itu seringnya, banyaknya, itu pada kondisi apa yang kita senangi ketika masih hidup. Maka mempersiapkan kematian kita adalah langkah terbaik. Bukan kita mendahului takdir. Betul, tidak ada yang tahu kapan meninggal. Betul, tidak ada yang tahu di mana meninggal. Seperti apa caranya, tidak ada yang tahu. Tetapi mempersiapkan itu bukan sebuah kesalahan. Bahkan kata para orang-orang bijak terdahulu, orang soleh dan para ulama, ini adalah salah satu cara agar kita terus-terusan ingat. Pulang ke rumah melihat kain kafan, pakaian terakhir, ingat lagi, aku akan mati. Berjalan di kuburan, kita ingat, kita akan mati. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirul maut. Dulu aku larang kalian berziarah kubur, sekarang aku izinkan kalian berziarah kubur. Karena berziarah kubur bisa mengingatkan kita pada kematian. Memang kita diperintahkan dan didorong untuk sering-sering mengingat kematian dan mempersiapkannya. Bukan melangkahi takdir, bukan mendahului ketetapan Tuhan, tetapi sebagai bentuk kita ingin menggapai husnul khotimah. Kita ingin menjadi manusia yang akhir hayatnya manis, indah, dan orang hanya mengingat kebaikan dalam hidup kita. Ingat, manusia itu baru bisa dinilai hidupnya ketika meninggal dunia. Sebaik-baik kita hidup, bila kita meninggal dalam keadaan buruk, kita akan dikenal buruk. Tapi seburuk-buruk hidup, ketika ajal datang menjemput, kita bisa bertaubat dalam kondisi baik, maka kita akan dikenal baik oleh penduduk langit dan penduduk bumi tentunya. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan kematian kita dengan maksimal, yang dengan itu kita bisa gapai husnul khotimah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimanapun juga kita mengejar kenikmatan dunia yang pasti akan kita temui nantinya adalah kematian ya. Itu yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ransi. Dan sahabat kita akan jeda terlebih dahulu. Namun usai jeda berikut ini nanti saya akan mempersilahkan kepada sahabat jiwa yang hadir pada malam ini untuk bisa menyampaikan keresahan jiwanya kepada guru kita Ustadz Ransi maupun narasumber inspiratif kita yakni Bang Jody. Jadi jangan kemana-mana sahabat, usai jeda berikut ini Renungan Jiwa akan kembali.